kata Walid Marhaban Bakongan. Ulama karismatik yang ikut berperan dalam perdamaian Aceh. Walid Marhaban Bakongan merupakan salah satu ulama karismatik Aceh yang banyak berkiprah pada sosial kemasyarakatan. Selain mengajar agama dan menjadi salah satu pimpinan pondok pesantren, Walid Marhaban juga ikut terlibat dalam mendamaikan konflik antara Aceh dengan Republik Indonesia beberapa tahun silam. Walid Marhaban sempat beberapa kali bertemu dengan presiden pada masa itu dijabat oleh Gus Dur, guna membahas jalan menuju Aceh damai. Walid Marhaban juga salah satu ulama yang terlibat pendirian Universitas Malikusaleh pada masa Gus Dur dan menjadi pengajar pembinaan akhlak dosen dan pegawai dalam lingkungan Unimal, nama panggilan. Walid Marhaban Bakongan tempat lahir, Bakongan tanggal lahir, tanggal 24 September tahun 1950. Ayah, TGK Syekh H. Adnan Mahmud. Keseharian Walid Marhaban mengajar agama, yakni pada dimulai dari pukul 8 sampai pukul 11 pagi, lalu dilanjutkan setelah maghrib sampai jam 11 malam. Walid Marhaban dilahirkan di Bakongan pada tanggal 24 September tahun 1950. Saat ini beliau sudah berusia 70 tahun. Perjalanan beliau dimulai dari setelah tamat sekolah dasar pada tahun 1963. Beliau melanjutkan sekolah SMP swasta sambil mengaji pada Abu TGK Syekh H. Adnan Mahmud, atau dikenal Nek Abu Bakongan di Masjid Bakongan. Tahun 1968 Walid Marhaban melanjutkan pendidikan agama di Darussalam, Labuhan Haji, Aceh Selatan. Beberapa tahun belajar di Labuhan Haji, pada tahun 1971. Walid Marhaban pulang kampung, Bakongan, dan tahun 1972 Walid kembali melanjutkan belajar mengaji ke Samalanga, Biren, Aceh. Kala itu pesantren Mudi masih diasuh oleh Abon Abdul Aziz Samalanga. Selama lebih kurang 17 tahun Walid menuntut ilmu di Samalanga. Pada tahun 1989 setelah Abon Samalanga meninggal dunia, Walid Marhaban memutuskan untuk kembali ke kampung halaman di Bakongan. Beliau membantu mengajar di pesantren Ashabul Yamin milik ayah, yakni Nek Abu Bakongan atau bernama lengkap TGK Syekh H. Adnan Mahmud. Kemudian tahun 1990, Walid Marhaban membuka lahan perkebunan pesantren di ujung pulau, Bakongan Timur, Aceh Selatan. Karena banyaknya hama, Walid Marhaban membuat bilik tidur untuk tempat tinggal orang mengaji. Tahun 1994 Walid Marhaban menunaikan ibadah haji kebetulan satu tempat istirahat dengan Abuya Nasir. Waktu itu Abu Nasir minta izin pada almarhum Abu, Nek Abu, supaya bisa bermalam di pesantren Raudatul Muna ujung pulau.
dengan jumlah santri sekitar 40-50 orang waktu itu. Mereka menuntut ilmu sambil membuat pagar dan membantu menanam kelapa. Abu keberatan karena ingin membesarkan pesantren Ashabul Yamin, sedangkan ini adalah wilayah kebun. Tapi karena Abu Nasir berulang-ulang minta izin, maka Abu pun mengizinkan. Pada tahun 1996, Walet Marhaban dapat penghormatan dari pemerintah Aceh yang kala itu dipimpin oleh Prof. Dr. Hasyamsuddin Mahmud MC, Gubernur Aceh periode tahun 1993 sampai tahun 2000. Syamsuddin Mahmud mengapresiasi pesantren Raudatul Muna yang sangat sukses menjalankan program kemandirian pesantren. Saat itu, santri sudah mulai mencapai 200-an orang, termasuk dari Bandung. Saat ini, sebagian dari mereka telah mendirikan pesantren sendiri. Walet Marhaban dengan Gus Dur ketika Gus Dur menjadi presiden. Walet Marhaban beberapa kali pergi ke Jakarta menjumpai Gus Dur beserta dengan rombongan untuk mengusulkan damai terkait konflik Aceh dengan RI. Sambil menyuarakan damai waktu itu oleh Prof. Hadi Arifin, Rektor Universitas Malikul Saleh mengajak Walet Marbahan membantu pendirian Universitas Malikul Saleh, Unimal. Ada beberapa kali Walet Marbahan menemui Gus Dur sampai dapat satu keputusan konkret dengan Menteri Pendidikan, sehingga pendirian Unimal itu adalah obat untuk konflik Aceh pada masa Presiden Megawati. Unimal resmi menjadi kampus negeri. Setelah Unimal resmi menjadi kampus negeri, Walet Marhaban dijemput oleh rektor dan pembantu rektor ke pesantren Raudatul Muna untuk pembinaan akhlak para dosen dan pegawai dalam lingkungan Unimal. Walet Marhaban mengajar 1 bulan sekali. Waktu konflik berangkat dari Tepin Gajah, Aceh Selatan dengan pesawat ke Medan. Dilanjutkan dari Medan naik pesawat lagi ke Lok Seumawe. Walet Marhaban anggota MPU Aceh tahun 2007. Walet Marhaban diundang oleh MPU Provinsi dan terpilih menjadi anggota MPU Komisi Fatwa. Sampai saat ini Walet Marhaban telah masuk periode ketiga, maka lebih kurang sudah 13 tahun menjadi anggota MPU Provinsi Tribun Traf Biodata Walet Marhaban Bakongan. Ulama karismatik yang ikut berperan dalam perdamaian Aceh Kamis, tanggal 13 Agustus tahun 2020 pukul 21.24 Walet Marhaban Bakongan, ulama karismatik yang ikut dalam proses perdamaian Aceh. Walet Marhaban Bakongan. Ulama karismatik yang ikut dalam proses perdamaian Aceh. Walet Marhaban Bakongan merupakan salah satu ulama karismatik Aceh yang banyak berkiprah pada sosial kemasyarakatan. Selain mengajar agama dan menjadi